Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan.
Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernama
seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Biarlah semua yang bernafas memuji-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Haleluya, makasih Bapa, bersyukur. Sungguh tiada seperti Engkau Tuhan. Dengan hati kami lagi pagi hari ini, karena kami mau mendengarkan perkataan Tuhan. Silakan Tuhan, Kau mengajari kami. Pujilah Tuhan, haleluya. Semua kita yang merindukan Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan, shalom semua. Selamat pagi, apa kabar? Ada suara itu Pak Yabes. Coba. Coba kamu jelita, sekarang jelita. Gak tahu kenapa handphone kalian itu. Coba Mami. Salam semua, selamat pagi. Kabar baik, kabar sehat. Berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Shalom semua, selamat pagi, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Salam semua, selamat pagi, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Salam semua, selamat pagi. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Yes. Baik, sering Mami.
Oke. Apa gagasan di balik 5 roti dan 2 ikan? Biasanya cukup untuk memberi makan berapa orangkah 5 roti dan 2 ikan? Itu jika engkau mendasarkan pengukuranmu pada nafsu makan kebanyakan orang, ini hanya akan cukup untuk 2 orang. Inilah gagasan paling mendasar di balik 5 roti dan 2 ikan. Namun dalam perikop ini, ada berapa banyak orang yang diberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan? Berikut ini adalah apa yang tercatat di dalam kitab suci. Di sana ada banyak rumput hijau, maka mereka duduk. Jumlahnya sekitar 5.000 laki-laki. Dibandingkan dengan 5 roti dan 2 ikan, apakah 5.000 jumlah yang besar? Menunjukkan apakah jumlah sebesar itu? Dari sudut pandang manusia, membagi 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang adalah hal yang mustahil. Karena perbedaan antara jumlah orang dan makanan terlalu jauh. Bahkan, kalaupun setiap orang hanya diberi 1 gigitan kecil, tetap tidak akan cukup untuk 5.000 orang. Tetapi di sini Tuhan Yesus melakukan suatu mujizat. Dia bukan saja memastikan bahwa 5.000 orang itu bisa makan dengan kenyang. Bahkan masih ada makanan yang tersisa. Tertulis dalam kitab suci, ketika mereka sudah kenyang, dia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan sisanya agar jangan sampai ada yang terbuang. Karena itu mereka mengumpulkan semuanya dan memenuhi 12 keranjang dengan sisa potongan dari 5 roti gandum yang tersisa setelah mereka makan. Mujizat ini memampukan orang-orang untuk melihat identitas dan status Tuhan Yesus dan melihat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan dengan demikian mereka melihat kebenaran mengenai kemahakuasaan Tuhan. 5 roti dan 2 ikan cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Tetapi bagaimana seandainya tidak ada makanan apapun? Masih bisakah Tuhan memberi makan 5.000 orang ini? Tentu saja dia bisa. Ini adalah mujizat, sehingga tak terhindarkan orang-orang merasa ini tidak dapat dipahami dan merasa bahwa ini sangatlah luar biasa dan misterius. Tetapi bagi Tuhan, melakukan hal semacam ini adalah perkara kecil, karena ini adalah hal yang biasa bagi Tuhan. Mengapakah ini harus dikhususkan dalam penafsirannya? Karena di balik mujizat ini terdapat kehendak Tuhan Yesus yang tidak pernah ditemukan oleh umat manusia sebelumnya. Mari kita lihat ya.
Pertama-tama, mari kita mencoba memahami orang-orang seperti apakah ke-5.000 orang tersebut. Apakah mereka pengikut Tuhan Yesus? Dari kitab suci kita tahu bahwa mereka bukanlah pengikutnya. Ya, pasti ya. Bedakan antara pengikut dan yang mendengar dari kata orang gitu ya. Pengikut itu kan sudah terus mengikuti Tuhan gitu. Sudah tertarik. Sudah mendengarkan beberapa kali. Para pengikut itu adalah orang yang mencari kebenaran tadinya. Gitu ya. Kira-kira begitu. Baik. Coba kita lanjutkan. Apakah mereka tahu siapa Tuhan Yesus? Tentu saja tidak. Setidaknya mereka tidak tahu bahwa orang yang berdiri di hadapan mereka adalah Kristus. Atau mungkin sebagian dari mereka hanya mengenal siapa namanya dan mengetahui atau pernah mendengar sesuatu tentang hal-hal yang telah dia lakukan. Keingintahuan mereka tentang Tuhan Yesus hanya muncul setelah mereka mendengar kisah-kisah tentang Dia. Tetapi engkau tentunya tidak dapat mengatakan bahwa mereka mengikuti Dia, apalagi memahaminya. Ketika Tuhan Yesus melihat ke-5.000 orang ini, mereka sedang lapar dan hanya bisa memikirkan tentang bagaimana agar bisa makan sampai kenyang. Jadi dalam konteks inilah Tuhan Yesus memuaskan keinginan mereka. Ketika dia memuaskan keinginan mereka, apakah yang ada di dalam hatinya? Bagaimanakah sikapnya terhadap orang-orang ini yang hanya ingin makan sampai kenyang? Pada saat ini, pikiran Tuhan Yesus dan sikapnya berkaitan dengan watak dan esensi Tuhan. Menghadapi 5.000 orang ini yang perutnya kosong, yang hanya ingin makan sampai kenyang, menghadapi orang-orang yang penuh rasa ingin tahu dan harapan akan Dia, Tuhan Yesus hanya memikirkan bagaimana memanfaatkan mujizat ini untuk mengaruniakan kasih karunia kepada mereka. Namun, dia tidak berharap banyak bahwa mereka akan menjadi pengikutnya. Karena dia tahu bahwa mereka hanya ingin turut dalam kesenangan dan makan sampai kenyang. Sehingga dia melakukan yang terbaik dengan apa yang dia miliki di sana. Dan menggunakan 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Lagian juga saudara, kalau sudah 5.000 orang, kalau untuk ke atas untuk lihat itu, kalau misalnya bayangkanlah kalau KKR gitu, masih bisakah orang yang ada di belakang nun jauh di sana, KKR kan 5.000 orang gitu. Oke, satu ibadah lah misalnya. Sementara ini kan luas dan mereka itu kan dibagi-bagi kelompok-kelompok gitu. Kalau dalam satu ibadah mungkin bisa dikumpulkan kan tempat. Bayangkanlah satu gereja yang memuat 5.000 orang. Ini 5.000 orang laki-laki aja loh. Oke, dicatat memang begitu kan. Berarti sudah lebih jumlahnya dari 5.000 kan. Berarti kan apa yang dilakukan di depan mana bisa dilihat. Pendeta khotbah dari depan mana bisa dilakukan apa gitu. Gak kelihatan. Kecuali kalau pakai kamera kan. Di zoom lagi, ada layar besar. Barulah orang yang di belakang itu bisa lihat apa yang dilakukan di depan. Ya, jadi mereka tidak tahu apakah di depan sana ada makanan, ada apa gitu kan, nggak tahu juga. Cuman mereka sedang lapar gitu.
Jadi satu-satunya yang ingin Tuhan lakukan adalah menunjukkan siapa dirinya. Itu aja. Siapa Tuhan itu sebetulnya. Jadi coba bayangkan ya, kalau saudara memperoleh karunia, ya seperti Tuhan Yesus lah contohnya gitu. Bisa melakukan apa saja. Tapi saudara ingat, saudara punya pikiran Kristus. Oke? Apa pikiran Kristus? Pikiran Kristus itu tidak pernah mencari pujian untuk dirinya sendiri. Bedakan ya dengan antikristus ya. Antikristus itu berarti kebalikannya. Dia ingin membuat supaya dia dikenal. Jadi lihat di sini bahwa dia tidak berharap banyak tentang orang yang lapar tadi. Dia seperti membuat pancingan saja. Nah, sama saudara, seperti itulah kira-kira apa yang sedang Tuhan lakukan ketika Tuhan mulai menampakkan diri di antara kita. Lagi saudara heran gitu. Kenapa ya orang datang dan pergi? Gitu kan? Jadi kita mesti bisa membedakan gitu. Orang seperti apa sih sebetulnya yang datang itu? Kan sebetulnya kan kita mulai percaya nih. Bayangkan ya Tuhan Yesus ya. Ketika dia mengalami pekerjaan Tuhan di dalam dirinya. Kan dia benar-benar saudara. Tubuh Yesus itu kan hanya berbeda dengan perkataan ini. Dia tidak berasal dari ciptaan yang lama. Nah, gitu. Jadi ibaratnya Allah itu sendiri memulai dari nol. Gitu ya. Sampai akhirnya nanti dia, jadi kan semua kan sebetulnya makanya Yesus itu adalah firman Allah. Firman Allah yang turun. Katanya kan gitu. Perhatikan ya, supaya saudara agak terbuka wawasannya sedikit gitu. Siapa sebetulnya Yesus itu? Gitu kan? Oke, lihat ya. Dia firman Tuhan. Makanya tentang dia anak tunggal dikatakan gitu kan. Oke. Jadi kalau Yesus mengatakan kita barang siapa menjadi pengikutnya dia harus menyangkal dirinya. Sebetulnya tujuannya itu supaya manusia itu mengenal Tuhan itu. Jadi waktu kita menyangkal diri kita, disitulah Tuhan itu mulai bisa memperkenalkan dirinya. Karena apa? Karena firman itu akan mulai bertumbuh. Ingat ya ketika Yesus tadi. Coba bayangkan ketika engkau bisa melakukan apapun. Bisa lakukan apa aja. Kan gak ada masalah. Mau engkau tidur di kapal yang sedang ada badai. Mau engkau lagi lapar. Mau engkau gak punya uang. Mau engkau lihat orang lapar. Lalu engkau tidak punya makanan untuk dibagikan. Engkau bisa lakukan apapun kan. Jadi kira-kira kalau engkau punya pikiran Kristus, apakah yang akan engkau lakukan? Itu maksudnya menjelaskan ini. Dia menjelaskan ini. Makanya dia bisa jelaskan semua. Karena orang ini menyangkali dirinya.
Makanya saudara, orang ini kan tidak melakukan mujizat. Tuhan yang Maha Kuasa ini tidak perlu menunjukkan siapa dirinya. Makanya orang ini persis seperti Tuhan Yesus itu, saudara. Persis. Dan kebenarannya adalah orang ini adalah Yesus itu sendiri. Nah, gitu loh saudara. Nggak ada pribadi keempat. Artinya orang ini pun adalah Tuhan itu sendiri. Wow. Iya. Sulit kan menerimanya. Karena kita nggak melihat dialah. Karena kita nggak bertemu dengan secara fisik lah. Kita boleh percaya dengan mudah seperti ini. Kalau kita berjumpa dengan dia secara fisik, aduh. Mungkin kita akan lihat dia dari atas ke bawah. Sama saudara. Ketika saudara bertemu dengan saya secara fisik gitu. Atau ketika saya melihat diri saya. Kalau saya tidak menyangkali diri saya, maka kita tidak bisa berjalan terus mendengarkan Tuhan berbicara. Gak bakalan bisa. Disitulah hebatnya Tuhan, saudara. Makanya kita mesti belajar. Jadi dari peristiwa mujizat ini, renungkan. Engkau punya segalanya loh. Jadi engkau kan tidak perlu harus membuktikan bahwa Tuhan itu jadi ditolong atau tidak ditolong itu nggak masalah bagimu. Gitu. Itulah artinya orang sudah menerima kedatangan Tuhan. Makanya Tuhan bilang, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Apa tujuan makan? Bertumbuh. Apa yang kita makan? Firman Tuhan. Firman Tuhan dari mana? Dari mulut kita. Kapan kita dengarkan firman Tuhan yang langsung keluar dari mulut Tuhan? Ketika kita mulai berbicara. Gitu loh saudara. Jadi persis seperti ini saudara. Jadi dia, coba bayangkan dirimu bisa buat apa aja. Coba bayangkan. Ketika Tuhan belum menghakimi dan menghajarmu, engkau akan berusaha menunjukkan kepada orang kalau engkau adalah utusan Tuhan, pilihan Tuhan. Tapi ketika engkau dihajar, engkau tidak perlu membuktikan dirimu apakah engkau utusan Tuhan atau tidak. Orang yang sudah dihajar dan dihakimi Tuhan, dia tidak memusingkan dirinya. Satu pelajaran, saudara. Jadi ketika dia buat kasih makan 5.000 orang itu, dia tidak mengharapkan mereka jadi pengikutnya. Makanya saudara, dia gak pernah mengharapkan murid-muridnya pun gitu. Dia hanya begini saudara. Ketika kan setelah itu setelah dia kasih makan itu, kalau saudara baca kisahnya, akhirnya kan dia mengatakan, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman, katanya. Setelah peristiwa ini, tidak berapa lama, akulah roti yang turun dari sorga. Kamu telah makan mana dan kamu kenyang.
itu hanya sementara. Tahukah kamu, akulah roti yang sesungguhnya, katanya. Yang lain itu masih akan bikin kamu binasa. Inilah saudara yang sedang Tuhan lakukan kepada kita. Makanya saudara, perhatikan saudara. Saudara mesti perhatikan baik-baik ke arah mana dia bawa engkau. Mesti lihat. Coba lihat. Ketika Tuhan menunjukkan semua kemurahannya kepada kita, seperti kita ceritakan setiap hari, mau kemana Tuhan bawa kita? Apakah kita hanya terus memikirkan tentang kebutuhan kita? Bukankah segala kebutuhan kita itu sudah dicukupkan oleh Tuhan? Iya kan? Bukankah Dia pemelihara kita? Lihat perjalanan ini saudara. Lihat saudara, orang yang tidak mau duduk di kaki Tuhan, mereka akan binasa. Mereka akan lenyap. Iya, orang yang tidak mau benar-benar mendengarkan Tuhan itu sendiri, tidak bisa melihat Tuhan yang datang hari ini. Orang itu akan lenyap. Habis. Mungkin memang bisa diberikan kesempatan untuk hidup di kehidupan yang akan datang. Iya, dari nol lagi dimulai memang. Iya. Kalau dia belum bisa melihat sekarang seperti Simeon, ya di kehidupan yang datang dia akan harus melihat lagi. Jadi kan karena hidup itu berlanjut terus. Tapi kalau engkau sudah melihat Tuhan Yesus datang dan engkau mulai dihakimi dan dihajar oleh Dia, dan engkau mau dihajar, maka Tuhan pasti menunjukkan berkat-Nya kepadamu. Apa berkat sesungguhnya? Ya Dia. Kan Dia bilang, tubuhku benar-benar makanan. Akulah makanan, akulah roti yang sesungguhnya. Manna itu kiasan. Bapakku lah yang kasih kamu manna itu. Tapi aku itu kan yang di luar roti itu. Itu bayangan aja. Akulah sebetulnya makanan kamu yang sesungguhnya. Kalau kamu makan aku, kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Tadinya kan Allah itu roh. Kita tahu loh Dia. Nggak ada yang bisa mengenal Tuhan. Nggak ada. Nggak ada yang bisa menjelaskan seperti ini. Nggak ada. Iya. Kita nggak bisa mengatakan, oh setiap pagi kalau kita datang, paling nanti ngomong ini, kamu jahat. Kamu nggak mengenal Tuhan. Kalau kamu punya pikiran kayak gitu. Iya saudara. Kamu nggak pernah mau bertumbuh. Orang yang punya banyak alasan sementara Tuhan sudah undang dia setiap pagi. Banyak alasan. Ya kan? Inilah, itulah. Iya.
Masing-masing kan kita punya alasan. Padahal engkau diundang setiap pagi. Kalau engkau punya pikiran bahwa engkau bisa aja nanti kok bisa aku renungkan sendiri. Paling nanti yang diucapkan itu aja. Engkau jahat. Iya. Engkau gak mengerti engkau sedang memasuki zaman apa. Engkau tidak tahu waktunya Tuhan. Engkau sudah tahu. Engkau bisa mati kapan saja kan? Apakah ada yang bisa prediksi umurnya bisa berapa? Nggak ada loh. Jadi ada orang pikir udahlah pasti nggak tahu, udahlah. Paling besok juga ada, nanti malam-malam aja lah. Udah cukup lah itu. Ya kan? Dia nggak tahu kasih karunia itu bisa hilang kapan saja. Makanya saudara, 5.000 orang ini dia kasih mujizat itu, lihat nggak tahu-tahu mereka. Saya sudah bilang sama saudara, bayangkan 5.000 orang. Tempat ini bisa menampung berapa orang sih? Bisakah semua orang yang bisa datang misalnya satu ibadah itu bisa mereka tahu? Apa mereka kenal siapa pembicara di depan? Gak kenal mereka. Ada begitu banyak yang datang ke sana. Maksudnya apa? Ada orang yang mau curi dompet. Iya kan? Makanya kalau ibadah sudah seperti itu kan selalu dibuat berjaga-jaga, hati-hati. Kalau lagi penyembahan. Ya enggak? Bahkan waktu mengadakan kolekte aja saudara mesti diperhatikan. Mesti ada kan orang yang ini kan memperhatikan. Ingat dulu kalau pelatihan asar dulu kan, asar kalau KKR, perhatikan tangannya. Ingat gak dulu? Jangan nanti dia masukkan tangannya ngambil dari dalam, masukkan tangannya kosong ngambil. Seperti itu kan? Jadi dia gak kenal siapa itu. Cuman pada waktu itu Tuhan itu secara diam-diam dia buat mujizat itu. Bukan untuk memamerkan dirinya. Bukan. Tuhan dia itu Kristus gitu. Makanya kenapa dikatakan Kristus dan antikristus. Kalau langsung dikatakan iblis langsung kita tahu kan jelek gitu kan. Oke. Tapi kalau Kristus dan antikristus itu kayak kita ini saudara. Jadi ketika dibilang itu, ketika nampaknya datang, tapi ketika berkali-kali dibilang tapi nggak mau datang. Nah di situ dia. Di situ Tuhan itu baru bisa membedakan. Cobalah kalau kamu punya ini, kamu undang orang, tapi mereka nggak mau datang, nggak datang ke pestamu. Kasih gambaran kayak gitu. Gimana perasaan? Orang yang kamu undang itu, orang yang kamu hormati itu, gak mau datang dia. Sementara makanan banyak. Apa yang kamu lakukan? Sudah pergi ke sana. Pergi ke pasar-pasar katanya. Makanya dikatakan di akhir zaman orang yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Orang yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Iya. Perhatikan baik-baik. Firman Tuhan yang berkata, orang
yang tidak mau menerima firman ini, yang tidak mau menerima penghakiman Tuhan, lihat, akan ada waktunya Tuhan mengatakan, enyah dari hadapanku, engkau gak boleh ada di sini. Iya. Mau gimana pun, mau nangis darah, engkau gak bisa kembali. Iya, memang seperti itu. Sudah hancur sekalipun, tetap saudara, dia pikir dia masih ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ternyata Tuhan sudah mengusir dia dari hadirat Tuhan. Ya begitu memang saudara. Ada orang yang pikir, bisa aja kok, kapan aja. Nggak bisa. Percayalah. Iya, nggak bisa. Itu sebabnya saudara, setiap kali Tuhan datang, tahu nggak? Kita mesti melihat hati kita sendiri. Benarkah engkau sedang membangun hubungan dengan Tuhan? Iya loh, Tuhan sedang memperkenalkan dirinya melebihi siapapun yang pernah jadi orang yang paling menarik bagimu dari sejak engkau lahir. Yang paling dekat dengan kita itu orang tua kita. Oke? Tapi Tuhan datang melebihi orang tua kita. Iya, dia yang sedang datang itu. Melebihi siapapun yang paling dekat dengan kita. Siapapun. Orang tua kita itu terbatas kan. Sampai berapa lama sih? Paling banter kita umur 10, 12 tahun. Paling banter segitu. Makanya Tuhan Yesus, dia itu harus ada dalam keluarganya sampai umur 29,5 tahun. Bayangin. Cukup. Dia harus direndam di sana. Itu untuk menunjukkan betapa Tuhan itu benar-benar menjalankan kehidupannya sebagai manusia. Iya. Keluarganya gak tahu dia. Dan Tuhan itu gak tersinggung dengan saudara-saudaranya itu. Enggak. Dia pendam. Bahkan orang tuanya pun, ibunya pun tidak tahu siapa dia yang sesungguhnya. Karena memang harus begitu. Makanya saudara, sebetulnya kan ibunya itu kan, dia kan seorang perenung sebetulnya. Tapi sampai umur sekian, dia belum melihat. Kan dia sempat mengucapkan, orang akan mengucapkan aku sebagai perempuan yang paling berbahagia seluruh dunia. Kan dia menubuatkan itu kan. Dia ngomong itu. Seandainya pada waktu itu dicatat dalam buku harian dia bisa baca itu. Iya, kan nanti baru berapa tahun kemudian kan baru dicatatkan. Dulu kan belum seperti sekarang, saudara. Semua peristiwa yang dialaminya hanya dalam bentuk ingatan aja. Iya. Barulah mungkin setelah mereka mulailah ada pengetahuan gitu ya. Mulai ada masuklah dalam bahasa kan. Kan pada waktu itu kan pendidikan itu yang duluan maju itu dalam pendidikan itu kan orang Yunani. Dulu
misalnya tentang tahu tulis menulis bahasa Ibrani itu masih ya belum berkembang seperti orang Yunani. Orang Yunani sudah ada alfabet segala macam kayak gitu. Jadi hanya orang tertentu yang bisa belajar tentang pendidikan itu. Kan pendidikan dalam yang dianggap pada waktu itu kan, kalau misalnya bicara dari mulut ke mulut kan itu kan ingatan kan. Baru setelah berapa tahun setelah mungkin itu agak ada cerita-cerita lah, mulailah masuk kayak Lukas gitu kan. Lukas itu kan seorang dokter kan dia. Sudah belajar gitu loh. Nah, jadi saudara, pada waktu itu saudara, jadi pada waktu itu Maria itu, ketika Tuhan mengatakan kepada dia, siapakah ibuku, siapakah ayah? Mereka yang mendengarkan firmanku, perkataanku. Sama dengan seperti ini. Kalau Tuhan sampai ngomong siapakah ibuku, wah hebat sekali loh itu. Sama, dia ngomong sama kita. Siapa sebetulnya anakku katanya. Siapa yang mendengarkan aku, yang mengikuti perkataan-perkataanku, yang makan bersama-sama dengan aku, itulah sebetulnya ciptaanku katanya. Ciptaan itu bukan hierarki saudara. Ciptaan itu adalah perwujudan dirinya. Ciptaan itu adalah etalase depan daripada Tuhan itu. Ciptaan itu adalah wajah Tuhan yang kelihatan. Iya. Kita ini akan lenyap. Saya ini pun akan lenyap. Tubuh saya ini pun akan lenyap. Tapi kalau saya percaya Tuhan sudah datang kedua kali dan saya makan bersama dengan Dia, saya akan beroleh hidup yang kekal. Itulah artinya diselamatkan saudara. Makanya kan itu kan perumpamaan tentang kerajaan sorga itu. Undangan untuk pesta itu. Makanya kan, lihat aku berdiri di muka pintu. Itu kan setelah 50 tahun Yesus naik ke sorga loh. Firman itu bukan firman lama. Itu firman yang baru. Kalau itu diucapkan lagi sekarang, lihat. Tapi orang punya mata tak melihat. Orang punya telinga gak memasang telinganya. Orang punya nalar, punya pikiran, punya logika, tidak menggunakan logikanya. Orang punya perasaan, tapi tidak punya perasaan. Orang punya hati, tapi tak punya hati. Bayangkan sudah berkali-kali dia ngomong. Tapi terus mengeraskan hatinya. Bodoh gak? Dia pikir dia terus punya waktu. Iya. Tapi ingat, walaupun Thomas itu sangat keras kepalanya,
Tuhan harus menampakkan diri kepada dia. Lihat betapa hebatnya, betapa setianya Tuhan kepada muridnya itu. Apakah saudara pikir murid-murid Tuhan itu adalah yang terbaik? Tidak. Mungkin yang terburuk dari yang terbaik. Tapi ketika Tuhan katakan dia sudah memilih, dia menunjukkan kesetiaannya. Makanya sampai dia bilang, sini jarimu, cucukkan di sini. Jadi Tuhan itu harus merasakan kembali luka bekas tusukan itu. Itu artinya. Masukkan jarimu di sini. Gara-gara kamu yang mau melihat lambung yang kena tusuk dan tangan yang kena tusuk ini, aku rela menunjukkannya kembali kepadamu. Itulah kasih Tuhan. Harusnya kan sudah selesai lah. Ya dong, sudah bangkit kok dia. Harusnya kan gak ada lagi bekas semua itu, saudara. Gak ada lagi luka-luka yang di kepalanya ini. Tapi karena kasihnya Tuhan kepada Thomas, itulah kasih yang tak berubah. Lihat setulus apa Tuhan itu. Tapi seberapa rusak Thomas itu. Itu murid Tuhan loh. Yang 5.000 orang ini gak masalah sama Tuhan. Gak ada. Gak dihitungnya semua ini. Ciptaan rendah semua menurut dia. Binatang semua itu menurut dia. Iya. Tapi Thomas itu perwujudan dirinya suatu saat nanti. Makanya saudara, itu pengalaman yang paling berharga bagi Thomas. Diingat dia seumur hidupnya. Makanya saudara, kalau saudara nyanyikan lagu kemanapun ku bawa hati yang menyembah, dia bawa saudara. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Iya. Saudara bayangkan dia saudara, ketika dia pergi itu terngiang-ngiang terus saudara. Kadang-kadang saudara ketika dia kan Tuhan sudah pergi gitu ya, sudah terangkat gitu, itu dia rasanya itu saudara. Di dalam dirinya saudara bergejolak terus panggilan Tuhan itu. Dia sujud sama Tuhan. Tuhan, silakan Tuhan, kemana engkau mau pergi? Kalau engkau mau ke tempat yang paling jauh, yang paling belum pernah didengarkan kabar tentang engkau Tuhan, aku mau pergi Tuhan. Iya. Makanya saudara, ketika saya ingat saya dibawa kemana-mana sama Tuhan, saya gak gentar sedikit pun. Iya. Kalau saya ingat saudara, betapa pada waktu itu rasanya kalau pikir-pikir, dari manalah kami bisa terus berjalan hidup. Iya. Gimana kita bisa pergi kemana-mana gitu. Iya. Saya gak ada takutnya. Kira-kira seperti itulah Thomas. Seperti itulah murid-murid yang lain. Kita gak tahu banyak tentang kisah mereka. Tapi perjumpaan mereka dengan Kristus itu sendiri sangat membekas.
Selama ini saudara, Tuhan menjumpai kita. Tuhan ngajari kita langsung. Iya. Si Tuhan. Sampai hari ini Tuhan yang Maha Kuasa itu tetap bersama-sama dengan mereka. Iya, puji Tuhan. Kita nggak tahu tentang rupa mereka. Iya. Tuhan bilang juga, nggak perlu juga. Iya. Nggak perlu juga. Untuk apa kamu tahu wajahnya seperti apa? Bukankah wajah kita ini wajahnya Tuhan? Mau kita cari wajah yang kayak mana? Terus kalau kita lihat nanti kita akan deteksi, oh wajahnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kan masih ada kan orang yang simpan kain kafannya Tuhan Yesus lah, yang inilah, yang salibnya kayak mana lah, kan gitu kan? Orang masih pergi ke kuburannya, iya kalau itu kuburannya. Iya, karena sudah mengalami banyak perubahan, sama seperti kuburannya apa itu, wah. Pergi ke situs-situs yang ada di sana, saudara, itu hanya untuk wisata aja. Sama seperti misalnya air zam-zam yang dibilang apa di dalamnya. Tapi kan orang kan dijual terus itu. Sama kayak gitu, orang Kristen juga kayak gitu kok. Kayak gitu juga di sana, sudahlah. Perampok banyak di sana. Iya. Penipu banyak di sana, orang-orang munafik. Sementara kita tulis, oh kalau kita ketemu dengan orang Yahudi, oh. Mereka pembenci Tuhan kok. Cuman karena orang Kristen itu kaya-kaya, negara-negara Eropa itu kan. Sebetulnya kan mereka malu gitu. Iya. Mereka malu kan sama orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen itu kan negara-negara Eropa, negara-negara ini. Negara-negara kaya. Iya. Jadi perhatikan saudara. Bagaimana hari-hari ini saudara. Engkau mesti ngerti. Hidup kita jalan terus. Tapi bagi dunia ini sangat singkat sekali loh saudara. Singkat sekali. Saudara akan melihat di depan matamu sendiri. Iya. Benar-benar hanya orang yang mengenal Tuhan yang akan tinggal tetap. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kalau kita gak mendengarkan Dia? Engkau bisa bayangkan gak gimana Thomas itu? Engkau bisa bayangkan gak gimana Petrus itu? Engkau bisa bayangkan gak bagaimana Paulus itu? Engkau bisa tahu gak betapa sombongnya dia? Bisa tahu gak? Tapi orang memuja-muja dia, sementara Tuhan bilang dia antikris. Engkau tahu gak firman itu artinya? Apakah Tuhan itu mendiskreditkan Paulus? Tidak. Karena Tuhan itu kebenaran dia. Kebenaran itu tidak memihak dia. Kebenaran itu, firman itu seperti pedang yang amat tajam. Memisahkan siapa yang umat pilihan, siapa yang bukan. Iya, siapa umatnya, siapa yang bukan. Iya, engkau sendiri yang tahu. Bayangkan kalau Tuhan sudah ngomong tiap hari, ngomong. Dia pikir, aku datang aja setiap ini udah bagus kok. Jahat. Jadi jangan pernah punya pikiran kayak gitu. Engkau mesti takut akan Tuhan. Jangan bilang aku sudah datang kok tiap pagi. Syukur.
orang lain gak datang. Jangan punya pikiran kayak gitu. Setiap kali engkau bangun, ngomong sama Tuhan, Tuhan, hari ini engkau datang, aku mendengarkan suaramu. Malam ketika engkau mau tidur, berjaga-jaga supaya pagi engkau punya kekuatan untuk bangun. Ketika pas mau bangun itu kan godaan banyak untuk tidur lagi kan. Paksa dirimu. Si Denis baru 1 hari kerja. Telepon lagi. Bisa gak bangun gitu? Pegal badanku semua tulang katanya. Saya ketawa aja lah jawabnya. Karena apa? Udah terbiasa tidur terus. Saya bilang lah udahlah tidur aja lah. Enggak, itu cuma gambaran aja maksudnya. Saya ketawa aja. Tapi lihat anak-anak itu. Ini kami dia belum pulang jam berapa, pulang cepat kok. Sudah sakit semua badannya. Gampang kan? Iya. Hidup itu anugerah. Iya, jadi ketika Tuhan datang, dia nggak bisa. Jadi jangan kalau bilang, oh sudah baik kok Pak, sudahlah, udah, nggak ada urusan. Dia tadi saudara, nggak kenal Tuhan, nggak kenal dia. Jadi ketika Tuhan buat mujizat itu, dia itu hanya menunjukkan Tuhan itu loh pemelihara. Orang jahat pun dipelihara dia loh. Supaya saudara tahu. Iblis pun dikasih dia hidup loh. Udah paling jelek iblis itu. Udah paling jahat lah. Kasih kesempatan loh dia hidup. Sampai nanti dia itu habis lenyap. Dia berguna bagi Tuhan. Sekalipun dia paling menyusahkan. Dia berguna untuk menyempurnakan manusia. Setelah itu sudah dibakar dia. Dia menjadi sasaran kebencian Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Syukur untuk persekutuan ini. Terpujilah Engkau. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Tunggu ya.